Bayangkan seseorang sedang mendaki gunung yang sangat tinggi. Ia membawa ransel besar berisi barang-barang yang dianggap penting. Pakaian tebal, makanan, peta, bahkan cermin untuk melihat dirinya sendiri. Namun semakin tinggi ia naik, semakin berat beban itu terasa. Udara mulai menipis, langkah mulai goyah, dan di satu titik, ia harus memilih. Melanjutkan perjalanan ke puncak dengan melepaskan beban, atau berhenti di lereng demi mempertahankan semuanya. Kurban adalah momen itu. Titik genting. Momen saat kita harus memilih. Apakah ingin sampai kepada Tuhan atau tetap bergantung pada dunia? Seandainya kurban hanyalah soal menyembelih kambing atau sapi, tak perlu ia diabadikan dalam kisah nabi dan kitab suci. Cukup dengan pasar hewan dan pisau yang tajam. Tapi kurban adalah lebih dari itu. Ia bukan ritual berdarah, melainkan proses sadar yang memanggil batin untuk pulang. Kurban adalah jalan menuju hati yang lapang, bukan hanya panggilan ke rumah potong hewan. Ia bukan tentang darah, tapi tentang nyali. Bukan tentang daging, tapi tentang jiwa yang bersedia melepas sesuatu yang terlalu dicintai. Bagi banyak orang, kurban adalah rutinitas tahunan di bulan Zulhijjah. Namun, jika kita cermati maknanya secara batin, kurban adalah tentang bagaimana seseorang sanggup melepas apa yang membuat hatinya berat dan jauh dari Tuhan. Ia bukan perintah untuk menjatuhkan pisau, tetapi undangan untuk menundukkan hati. Kurban adalah cermin. Ia menunjukkan apa yang paling kita genggam hingga menyesakkan napas spiritual. Dalam Al-Baqarah ayat 186, Tuhan menjawab pertanyaan yang sering mengendap dalam batin manusia, "Di manakah Tuhan?" Jawabannya tidak rumit. "Aku dekat." Begitu firman-Nya. Kedekatan itu bukan karena kita melangkah, tetapi karena Dia memang tidak pernah menjauh. Yang menjauh adalah hati manusia yang terlalu penuh oleh dunia. Maka setiap ibadah, termasuk kurban, sejatinya adalah upaya menata kembali ruang dalam diri yang telah dipenuhi ambisi dan kecemasan. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pria bernama Malik. Setiap tahun saat Idul Adha, ia menjadi pusat perhatian. Ia menyembelih sapi besar, menyediakan hidangan mewah untuk tetangga, dan memastikan dokumentasinya tersebar di media sosial. Ia dikenal sebagai orang dermawan dan saleh. Namun, suatu hari anaknya bertanya, "Ayah, apakah ayah pernah merasa benar-benar dekat dengan Tuhan?" Pertanyaan itu menghantam seperti petir di siang bolong. Malik terdiam. Ia sadar, semua kurban yang ia lakukan belum pernah menyentuh jiwanya. Ia memberi, tapi tidak menyerahkan. Ia menyembelih, tapi tidak melepaskan. Hari itu, ia duduk sendiri di ruang sholat rumahnya. Ia membuka mushaf, tapi tak menggerakkan bibir. Ia mendengarkan ayat-ayat itu dengan hatinya. Disitulah ia menemukan kembali kalimat yang selama ini diabaikan, "Aku dekat." Dan untuk pertama kalinya, Malik menangis bukan karena kehilangan, tetapi karena menyadari bahwa ia tak pernah benar-benar hadir dalam ibadahnya sendiri. Banyak orang menjalani pola yang sama. Kurban dilakukan sebagai tradisi, bukan transformasi. Di kota-kota besar, ribuan hewan disembelih, namun ketimpangan sosial tetap menganga. Orang kaya tertawa di meja makan yang penuh hidangan, sementara tetangganya bingung untuk makan hari esok. Kurban dijalani bukan sebagai pengingat tentang kasih Tuhan, tetapi sebagai pelipur rasa bersalah. Di gang kecil yang sepi, ada seorang janda tua. Ia tidak punya apa-apa untuk disembelih. Tapi setiap tahun, ia menyeduh teh manis untuk para panitia kurban, mengantarkannya satu persatu sambil mengucapkan doa. Ia tidak tercatat sebagai donatur, tidak pernah disebut dalam khutbah Idul Adha, tetapi mungkin kurban jiwanya lebih diterima daripada ribuan sapi yang disembelih. Sebab Tuhan tidak menimbang daging,
ia menakar niat. Ia tidak mencatat jumlah, tetapi membaca ketulusan. Maka pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah, sudahkah aku menyembelih tahun ini? Tetapi, sudahkah aku berani melepaskan keterikatan yang menjauhkan aku dari Tuhan? Bagi sebagian orang, keterikatan itu adalah harta. Bagi yang lain, bisa jadi status sosial, pasangan, jabatan, atau bahkan harapan. Ketika sesuatu lebih diutamakan daripada kehadiran Tuhan, maka itulah Ismail yang harus disembelih. Dan penyembelihan itu bukan berarti kehilangan. Ia bisa berarti ikhlas untuk tidak menggenggam terlalu erat, mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa berharap kembali, memaafkan tanpa menunggu pengakuan. Zaman ini menawarkan segalanya, kecuali keheningan jiwa. Teknologi memudahkan hidup, tetapi banyak jiwa tetap merasa kosong. Kita bisa membeli apapun, tapi tidak bisa membeli makna. Kita bisa menjangkau dunia dengan satu sentuhan, tapi tak tahu harus pulang kemana saat hati terasa gelap. Maka di tengah hiruk pikuk ini, Tuhan seakan bertanya, mana kurbanmu? Bukan kurban hewan, tetapi kurban egomu. Kurban waktumu untuk menyendiri, berdoa, dan merenung. Kurban kesenanganmu yang membuat nuranimu tumpul. Kurban kenyamananmu demi membantu mereka yang tak bisa bersuara. Kurban kemarahanmu saat kau punya alasan membalas, tapi memilih tenang. Kurban gengsimu saat kau memilih merendah. Kurban dendammu saat kau memilih memaafkan. Itulah kurban sejati. Kurban yang tidak dicatat oleh panitia masjid, tetapi ditulis dalam lembaran cahaya di hati. Kurban yang tidak terdokumentasi dalam video, tetapi dikenang oleh jiwa yang merasa lebih ringan setelahnya. Setiap orang membawa beban, tapi hanya yang berani meletakkannya yang akan sampai ke puncak. Karena Tuhan tak pernah jauh. Kitalah yang selama ini terlalu sibuk menempuh jalan yang salah. Sibuk mengejar dunia, lalu bertanya-tanya mengapa hati terasa hampa. Jika manusia memahami bahwa kurban adalah latihan untuk menyucikan batin, dunia akan menjadi lebih damai. Karena orang yang merasa dekat dengan Tuhan tak akan menyakiti sesama. Ia tak akan mengubah agama menjadi jubah kemuliaan semu. Ia akan menjadi tenang, rendah hati, dan penuh kasih. Inilah makna terdalam dari sabda ilahi, aku dekat. Bukan kalimat hiburan bagi hati yang lelah, tapi panggilan untuk pulang. Pulang ke dalam hati yang lapang. Hati yang tidak lagi penuh oleh ambisi dan kecemasan. Karena sejatinya, kurban bukanlah akhir. Ia adalah awal dari perjalanan panjang menuju kesadaran bahwa tak ada jarak antara hamba dan Tuhannya, kecuali dinding keterikatan yang belum berani disembelih.